Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Mawar, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Hukum. Tujuan saya membuat video konten ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Maslihati Nur Hidayati. Dan saya dari kelompok 5 dengan tema dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman, yang beranggotakan Anggun Sepia Putri, Hamdallah Gautama Putra, Kahlan Zamani, Muhammad Fajri, dan Milenia Herawati. Juga saya sendiri, Alinda Mawar. Berikut video yang akan saya tampilkan. Dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Dinamisasi masyarakat internasional dan dunia yang tanpa batas memberikan tantangan tersendiri bagi hukum internasional. Potensi permasalahan yang bersifat lintas batas seperti yurisdiksi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum membutuhkan inovasi penerapan hukum yang melibatkan banyak negara. Oleh karena itu, perundingan-perundingan antar negara tentu saja harus semakin intens dalam rangka menciptakan dunia yang damai dan layak dihuni bagi seluruh masyarakat internasional. Dalam perkembangan masyarakat internasional yang semakin dinamis, hukum internasional ditantang dalam beberapa hal, misalnya yaitu 1. Peran lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik-konflik kemanusiaan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa hukum internasional modern pada awal perkembangannya hadir untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di mana banyak terjadinya peperangan yang merugikan dan menimbulkan banyak korban sipil. Saat ini masih terdapat konflik-konflik wilayah, baik yang terjadi antara dua negara, misalnya terdapat konflik-konflik wilayah antara Palestina dan Israel. Terjadi juga konflik kemanusiaan yang terjadi di dalam negeri seperti yang terjadi di Suriah. Namun hal-hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Peran organisasi internasional PBB diharapkan dapat memainkan peranan yang penting dalam menghindari konflik yang berkepanjangan dan korban dari rakyat sipil yang tidak diperlukan. Yang kedua, peningkatan pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, maka 50% lebih negara-negara di dunia berada pada kategori negara terbelakang. Tingginya angka kematian akibat kelaparan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat menjadi tantangan tersendiri bagi WTO, khususnya untuk dapat melakukan upaya-upaya agar kesepakatan-kesepakatan internasional yang dihasilkan di bawah naungan perjanjian WTO dapat dirasakan kebermanfaatannya, tidak hanya bagi negara anggota WTO, tetapi juga pihak ketiga lainnya. Yang ketiga, penegakan hukum dan pelaksanaan putusan asing. Ketiadaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam hukum internasional mengakibatkan kendala tersendiri yang masih harus terus dijawab oleh para ahli hukum internasional dalam rangka efektivitas norma internasional yang ada bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Putusan organisasi internasional tertentu seringkali hanya bersifat putusan di atas kertas semata, namun tidak dapat dieksekusi. Hadirnya kerjasama internasional lintas negara diharapkan menjadi awal dalam rangka perumusan norma-norma internasional yang dapat disepakati oleh negara-negara yang ada. Terlepas pandangan dan anggapan bahwa hukum internasional bukanlah suatu hukum yang hidup, namun kehadirannya telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
Harapannya semakin banyak kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Sekian dari saya, video konten tentang dinamisasi hukum internasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Dari kelompok 10, saya Alinda Mawar, pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.